Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Fikayo Tomori mulai menutup diri dari perjalanannya bersama Chelsea dan sekarang ia sedang merintis kisah baru soal karir sepak bolanya dengan AC Milan. Tomori tumbuh besar di Akademi Chelsea, ia menjadi The Blues terhitung sejak tahun 2005 sampai dirinya mendapat kesempatan untuk promosi ke tim senior di 2016. Sebelum kelulusan, Tomori sempat mencatatkan debut dalam laga terakhir musim 2015-2016. Mulanya, karir Tomori di Chelsea tampak akan berjalan indah, namun seiring berjalannya waktu, kesempatan bermain untuknya semakin sedikit. Alhasil Tomori memutuskan untuk bergabung dengan AC Milan di awal tahun 2020. Masa pinjamannya berlangsung bahagia, Tomori menjadi pilihan utama di lini pertahanan dan bahkan berhasil menggeser Alessio Romagnoli dari starting 11. AC Milan yang terkesan dengan performa Tomori langsung mempermainkannya status di musim panas ini. Berbeda dengan Tammy Abraham yang pindah ke AS Roma, dengan klausul buyback transfer, Tomori tidak melibatkan klausul seperti itu. Ketika ditanya soal kemungkinan kembali ke Stamford Bridge, Tomori tampak ragu. Saya tidak tahu, saya mencintai AC Milan, saya senang berada di sini. Chelsea adalah bagian besar dari hidup saya. 15-16 tahun, saya kira saya telah berhasil memiliki mimpi itu. Tampil di Stamford Bridge bersama Premier League dan Liga Champion. AC Milan adalah lembaran kisah baru buat Tomori. Ia berharap bisa membawa Rossoneri menjuari Liga Champion seperti halnya Chelsea di musim 2020-2021 kemarin. Sekarang ini, saya merasa sangat bahagia di AC Milan. Kami telah kembali ke Liga Champion, semuanya berjalan dengan sangat positif. Harapannya seperti Chelsea, kami bisa memenangkannya. Tomori juga berbicara soal kedekatannya dengan lulusan Akademi Chelsea lain yang juga sedang berkarir di Italia. Tammy Abraham, kami berbicara hampir setiap hari. Kami bermain untuk Chelsea sejak usia 7 tahun. Kami berhasil masuk ke tim utama, tumbuh ingin berada di sana, tapi Anda tidak pernah bisa memastikan apakah itu akan terjadi. Saat saya mencetak gol pertama, dia mencetak hat-trick, itu hari terbaik buat kami berdua, pungkasnya. Legenda Juventus Claudio Marcio menilai saat ini AC Milan lebih kuat dibandingkan dengan bekas klubnya menjelang pertemuan kedua klub minggu pekan ini dalam ajang Liga Italia. Mengutip dari Football Italia, Marchisio menilai kuatnya AC Milan saat ini berkat kinerja orang-orang di balik layar seperti Direktur Teknik Paolo Maldini, Direktur Olahraga Frederic Massara, dan pelatih Stefano Pioli. Marchisio mengatakan orang-orang tersebut sukses melakukan pekerjaan yang luar biasa dan membuat AC Milan menjadi tim yang kuat saat ini. AC Milan lebih kuat sekarang. Maldini, Massara, dan Pioli sudah melakukan pekerjaan luar biasa untuk membangun tim yang sebelumnya berjuang dalam beberapa tahun terakhir, ujar Marchisio. Tengah pekan lalu, AC Milan kalah 2-3 atas tuan rumah Liverpool dalam Liga Champion. Meski begitu, Marchisio menilai Rossoneri sudah menunjukkan penampilan yang sangat bagus. Mereka sudah kembali kompetisi yang menunjukkan mereka lebih baik. Liverpool adalah lawan yang tangguh, tapi mereka mendapatkan kepuasan dari musim ini, terang Marchisio. Soal mantan timnya Juventus, Marchisio menilai saat ini Bianconeri tengah dalam fase rekonstruksi dan harus berjuang menunjukkan level mereka sebenarnya. Mantan pemain asal Italia menilai saat ini skuad Juventus masih membutuhkan waktu dan kepercayaan sebelum akhirnya bisa kembali ke jalur kemenangan. Ketika membangun fondasi untuk proyek jangka panjang, itu normal untuk menghadapi momen sulit. Saya ingin Juventus diberikan waktu dan kepercayaan, ucap Marchisio. Pertandingan AC Milan menghadapi Juventus ini akan digelar Minggu malam waktu setempat atau Senin pukul 01.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Allianz Turin.
Fabio Capello memprediksi AC Milan akan meraih Scudetto 2021-2022, sementara Inter Milan finish di posisi kedua dan Juventus di posisi ketiga. Musim lalu, Juventus untuk pertama kalinya dalam satu dekade gagal menjadi juara. Mereka hanya finish di posisi keempat, sementara itu gelar Scudetto diraih oleh Inter Milan. Di posisi kedua ada rival sekota mereka yakni AC Milan. Di posisi ketiga ada tim yang beberapa musim belakangan ini terus meningkatkan yakni Atalanta. Musim ini, persaingan mereka Scudetto diprediksi akan kembali seru. Musim panas ini terjadi sejumlah transfer sensasional di Italia. Romelu Lukaku cabut dari Inter Milan dan balik ke Chelsea. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga memilih cabut dari Juventus. Ia balik ke pelukan MU. Menurut Fabio Capello, kehilangan Lukaku dan Ronaldo akan berdampak besar pada kekuatan Inter Milan dan Juventus. Saya pikir di atas kertas Inter Milan adalah salah satu favorit untuk memenangkan Serie A musim ini. Tetapi mereka telah kehilangan pemain yang sangat penting dan tidak mudah untuk menggantikan mereka. Juventus juga kehilangan Cristiano Ronaldo, cetusnya pada The Italian Football Podcast via Football Italia. Di saat Inter Milan dan Cristiano Ronaldo kehilangan pemain pentingnya, AC Milan berhasil menutup kepergian pemain seperti Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu. Mereka mendatangkan 10 pemain baru sekaligus. Di antaranya adalah Olivier Giroud dan Timo Bakayoko. Menurut Fabio Capello, AC Milan kini lebih kuat dari musim lalu. Capello pun memprediksi AC Milan akan meraih Scudetto pada musim 2021-2022 ini. Sementara itu, Inter Milan akan finish sebagai runner-up dan Juventus di posisi ketiga. AC Milan terlihat sangat kuat dan mereka hampir mengalahkan Liverpool di Liga Champions. Pada akhirnya, saya pikir Milan akan menang, Inter akan finish kedua, kemudian Juventus ketiga, dan salah satu klub Roma akan finish keempat, cetus Capello. Saat ini, AC Milan ada di posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan raihan 9 angka. Inter Milan ada di posisi 7 dengan 7 poin dan Juventus di peringkat 16 karena baru menghasilkan 1 poin saja. Liverpool versus AC Milan tersaji pada matchday pertama Liga Champions Grup B di Stadion Anfield, Kamis 16 September 2021. Laga tersebut berjalan sangat ketat. Liverpool mampu unggul duluan lewat gol bunuh diri dari Fikayo Tomori di awal babak pertama. AC Milan dapat bangkit, bisa berbalik unggul 2-1 sampai paruh pertama lewat gol Ante Rebic dan Brahim Diaz. Di babak kedua, tuan rumah yang giliran ambil momentum, 2 gol digelontorkan oleh Mohamed Salah dan Jordan Henderson, sehingga menutup laga dengan kemenangan Liverpool dengan skor 3-2. Liverpool mampu menekan AC Milan sehingga Rossoneri tidak bisa mengembangkan permainan. Tidak cuma itu, dukungan fans The Reds di Anfield sungguh jadi pemain ke-12. Hal itu diakui oleh bek kanan AC Milan David Calabria. Dia benar-benar merasakan betapa kerasnya atmosfer di Anfield. Kami di atas angin ketika mampu unggul dari Liverpool pada salah satu stadion terindah di dunia ini. Terangnya seperti dilansir dari situs resmi UEFA. Sungguh tidak mudah memainkan pertandingan di Anfield, ungkapnya. Hasil tersebut membuat Liverpool sementara memecahki grup B Liga Champions dengan raihan 3 poin, disusul oleh Atletico dan Porto masing-masing 1 poin serta AC Milan 0 poin. Kami puas dengan performa tim, mengingat Milan sudah lama tidak berlaga di Liga Champions, tutupnya. AC Milan tumbang melawan Liverpool di matchday pertama Liga Champions. Perasaan Ismail Bennacer pun saat ini campur aduk. Liverpool versus AC Milan bertemu di Anfield pada matchday pertama Grup B Liga Champions, Kamis 16 September 2021. Pertandingan ini menjadi debut Ismail Bennacer di kancah Liga Champions. The Reds memimpin lebih dulu lewat gol bunuh diri Fikayo Tomori di menit ke-9. AC Milan kemudian mampu comeback jalan turun minum dengan mencetak 2 gol lewat Ante Rebic di menit ke-42 dan Brahim Diaz di menit ke-44. Bertanding di depan pendukungnya sendiri, Liverpool sukses menguasai babak kedua. Milan pun tumbang di tangan tim besutan Jurgen Klopp setelah Mohamed Salah dan Jordan Henderson mencetak gol. Meski senang bisa membuat debut di Liga Champions, Bennacer tetap menyimpan kekecewaan dari hasil tersebut. Di sisi lain, pemain asal Aljazair itu tak mau larut dan memilih menata perjalanan selanjutnya. Saya bangga telah melakukan debut Liga Champions saya. Kami kecewa, tapi kami harus melihat ke depan, jalannya masih panjang, tulis Bennacer di akun Twitter pribadinya.
Hasil melawan Liverpool adalah kekalahan pertama AC Milan di musim ini. Rossoneri sebelumnya masih sempurna di Liga Italia dari 3 laga yang dilalui. AC Milan selanjutnya bertemu Juventus di ajang Liga Italia, Venezia dan Spezia menanti sebelum duel matchday kedua melawan Atletico Madrid. AC Milan siap berebut dengan sederet pesaing termasuk Inter Milan dan Juventus demi menerapkan The Next Pogba dari Prancis. Bursa transfer musim panas 2021 menjadi momen super sibuk bagi AC Milan. Ya, Rossoneri melakukan belanja besar-besaran demi mengarungi musim 2021-2022 dan tampil di Liga Champions. Hal yang cukup menarik perhatian, AC Milan melalui Paolo Maldini membelanjakan dana mereka paling banyak di Prancis. Pemilik 7 gelar Liga Champions ternyata memboyong 3 pemain berpaspor Prancis, yaitu Mike Maignan dari Lille, Olivier Giroud hingga Timo Bakayoko dari Chelsea. Rupanya, hal tersebut belum memuaskan dahaga Diavolo Rosso seperti ketagihan AC Milan mulai ancang-ancang menjaring bakat lain dari Prancis. Seperti dikutip dari Sempre Milan, kepala pemandu bakat tim Giove Moncada bersama Direktur Ricky Massara sedang membidik talenta muda Liga 1 yaitu Aurelien Tchouameni. Pemain AS Monaco itu disebut-sebut sebagai The Next Pogba dan saat ini banyak klub top Eropa yang meminati jasanya. Aurelien bisa diplot menjadi pengganti Franck Kessie di masa depan. Demi melancarkan transfer ini, AC Milan harus menggasak 2 pesaing terdekatnya yaitu Inter Milan dan Juventus apabila ingin mendatangkan pemain berusia 21 tahun tersebut di musim dingin Januari mendatang. Aurelien menjalani debut profesional pertamanya di Bordeaux. Kala itu, timnya menekuk klub Latvia FK Vestland di kualifikasi Liga Eropa Juli 2018. Pada 29 Januari 2020, Aurelien menandatangani kontrak 4,5 tahun dengan tim Liga 1 AS Monaco. Aurelien menceploskan 1 gol di babak play-off kualifikasi Liga Champions saat AS Monaco melawan Sparta Praha. Aurelien juga sukses mencuri perhatian Didier Deschamps. Playmaker AC Milan Brahim Diaz marah dengan kekalahan yang terjadi pada duel lawan Liverpool. Dia menilai Rossoneri memulai laga dengan cukup buruk dan gagal mengamankan 3 poin. AC Milan menjalani lawatan ke markas Liverpool pada matchday pertama grup B Liga Champions 2021-2022. Pada duel di Anfield Kamis 16 September 2021, Rossoneri kalah dengan skor 3-2 dari tuan rumah. Milan sejatinya unggul 2-1 saat babak pertama usai. Gol bunuh diri Fikayo Tomori dibalas gol Ante Rebic dan Brahim Diaz. Setelah itu Liverpool mengamankan 3 gol lewat gol Mohamed Salah dan Jordan Henderson. Brahim Diaz meyakini Milan punya peluang meraih poin. Milan sempat unggul dari Liverpool, namun Milan tidak tampil konsisten sepanjang laga yang membuat mereka kemudian harus menelan kekalahan atas Liverpool. Ya, saya pikir kami bisa menang di sini dan sekarang saya marah, ucap Brahim Diaz dikutip dari Sky Sport Italia. Saya pikir kami tidak memulai laga dengan baik, Liverpool sangat agresif, kemudian kami mengeluarkan bakat kami dan mengembalikan permainan. Sangat sulit untuk mengembalikan hasil di sini dan kami melakukannya. Terlalu buruk hasilnya, imbuh Brahim Diaz. AC Milan memang kalah tapi performa yang ditampilkan pada duel lawan Liverpool telah menimbulkan rasa percaya diri di kalangan pemain. Sebab AC Milan tidak tampil buruk dan memberi perlawanan yang sengit. Kami adalah AC Milan dan saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami juga dapat bersaing dengan tim-tim besar, tegas Brahim Diaz. Sebuah pemandangan unik terjadi usai laga Liverpool versus AC Milan. Stefano Pioli, Paolo Maldini, Ricky Massara, dan Jurgen Klopp nampak berbincang dengan akrab. Laga Liverpool versus AC Milan berjalan dengan intensitas tinggi di lapangan. Namun usai laga, kedua tim nampak bersahabat, bahkan ada obrolan yang cukup intens antara sosok-sosok penting kedua klub begitu laga usai. Paolo Maldini dan Ricky Massara turun untuk menyambangi Jurgen Klopp. Pioli pun ikut terlibat dalam momen itu dan dia mengungkapkan apa saja yang mereka bahas. Seperti biasa kami evaluasi performa kolektif, individu dan situasi yang kami hadapi. Klopp memiliki senyum yang bagus, dia mengatakan itu adalah pertandingan yang hebat, ucap Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Sayang sekali untuk hasilnya, penting untuk memulai dengan hasil positif, kata Pioli. AC Milan memulai petualangan di fase grup Liga Champions setelah 7 tahun absen dengan kekalahan. Namun Pioli merasa anak asuhnya telah bermain cukup bagus, dia yakin tim akan mendapat
mendapatkan aura positif walau kalah. Tim termotivasi kami mengharapkan awal yang kuat dari rival kami terlalu statis dan tidak bisa melewati tekanan mereka. Kondisi stadion, intensitas kualitas lawan membuat kami kesulitan, papar Pioli. AC Milan, kata Pioli, memulai laga dengan cukup lambat. Mereka tidak mendapatkan ritme permainan yang diinginkan pada awal laga. Liverpool memainkan permainan yang hebat terutama di 25 menit pertama, kemudian kami membalikannya lalu kebobolan 2 gol pada babak kedua adalah kesalahan. Ini adalah tantangan yang akan membuat kami berkembang dalam hal intensitas dan kualitas, tutup Pioli.